Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, tanggal berapa nih sekarang? PR banget tuh. Tanggal 8 bulan 8. Betul. Pas Pas banget. banget. Sabtu ceria. Ih, mau ngadain giveaway enggak nih tanggal 8 bulan 8? Ya belum lah nanti Gila, lah ya. gila. Kali ini kita balik lagi nih Hmm? di Sabtu ceria. Biasanya udah minggu ya. Ya biasanya minggu, sekarang lagi. Sabtu aja lah ya. Heeh. Sekarang kita jadi duet yang berbeda nih hari ini. Hah? Duet ngambang gak sih? Baliknya apa? Nah, orang lagi Enggak. minum udah Oh iya, masuk maksudnya sopan ini aja lihat tuh. kuning-kuning tuh lihat. Janjian banget ini emang. Jaya banget memang. Apa namanya outfitnya hari ini gitu. Karena dia selalu bilang gini, Hap tuh nggak bosan baju itu aja, itu aja. Iya. Tapi yang pasti kan buat kalian nih, ngerasa nggak sih di lemari itu baju numpuk, tapi yang kalian pakai itu cuma itu aja. Iya, betul Iya kan? banget. Benar. Udah lama nih kita nggak bincang-bincang tentang masuk di acara Share Talk gitu. Betul. Share Talk gitu biasanya muncul di situ ya. Tapi yang sekarang lagi hot dulu apa sih? Saya sih tadi di Instagram ada yang ngebahas tentang lu daripada ngeluh, lu daripada ABCDE, mendingan kamu berkarya. Dalam arti dia sih bilangnya, aku bantuin mama jualan lotek. Emang susah loh sekarang nyari kerja, guys. Susah banget guys. Iya, makanya- Apalagi setelah masa-masa corona, Iya. pandemi, transisi ke Iya. new normal tuh, wah berat banget sih. Tapi terima kasih banget ya, Koks. Terima kasih deh. Selamat aja deh buat temenku yang sekarang baru jadi leader di tempat kerja yang baru. Temenku Siapa? loh. Oh iya, siapa Udah. itu? Ada lah jadi bahas. Kayaknya bagus banget ya kerjanya tiba-tiba Iya. jadi leader gitu. Tiba-tiba jadi leader di saat orang-orang susah nyari kerja. Temanku tuh tiba-tiba masuk aja langsung jadi posisi teratas. Alhamdulillah banget gitu ya. Alhamdulillah. banget. Wah, hebat banget. Di saat orang lain susah dapat kerja, dia jadi leader langsung terbaik banget sih itu. Terbaik memang. Tapi aku nih ya, aku orang yang kemarin sempat susah nyari kerja. Ya, Susah banget. ya. Susah banget. Sekarang udah dapat kerjaan, nggak bersyukur. Cerita dong dari mulai kamu punya kini, terus tiba-tiba hype hop, akhirnya kamu memutuskan untuk kembali lagi bekerja. Itu gimana? Oke, aku cerita dikit lah ya. Oke. Pertamanya kan aku tuh kerja udah hampir 6 tahun. Enggak sih, hampir 6-8 tahun loh. Iya, iya, iya. Dari 2012 aku langsung dapat pekerjaan di salah satu perusahaan terbesar Di di Bandung. Bandung. Itu salah satu BUMN terbesar. Perusahaan inovasi banget lah. Semua lini mereka hajar. Ngeri nggak sih? ngeri banget. Dan yang sih? pasti itu perusahaan yang kayaknya semua orang tuh pengen masuk Banget. aja. Tapi dia keluar anjing banget kan tuh dia. Makanya, Nggak ada yang aduh yang nggak ada cerekat, aduh. Nanti lah ya di sesi kedua. Nah, aku tuh udah 6 tahun di situ. ya. Pertama kali aku masuk ke situ, aku tuh benar-benar gak nyangka banget bisa masuk ke situ. Nah. Karena orang mikirnya masuk ke situ susah. Susah banget. Ya maksudnya banyak kualifikasi dan sebagainya. Aku tiba-tiba masuk dengan manajer yang dulu. Dan alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah banget tiba-tiba Alhamdulillah masuk. ya benar-benar. Pertama kali masuk, aku tuh di situ pas interview dijanjiin, Apa? kamu 2,5 tahun di sini bakal jadi karyawan. Ya, oke. Oke nggak sih? Oke, Tawarannya banget. tuh wah gitu kan. Luar biasa. Di saat yang bersamaan ada 2 perusahaan besar lagi Hah? yang juga manggil aku, Hmm. sama perusahaan BUMN besar Ya. di bidang pesawat, dan satu lagi di yang sebelah itu Aku tahu banget yaitu bidang pesawat sama kesehatan mungkin. Bukan. Oh, bukan ya. PT yang sebelah PT kita tuh apa itu? Oh, iya iya iya. Ya di situlah. Nah setelah aku mikirnya dikasih janji kayak gitu, ya udahlah ya nyari apa lagi gitu kan, tinggal nunggu 2,5 tahun. Oke. Aku bersabar gitu kan, ya jadi karyawan. Soalnya di perusahaan besar jadi karyawan itu sebuah anugerah besar lah. Anugerah terindah yang pernah aku miliki lah ya. Ya banget. Oke lah, berjalan waktu Hmm. setelah setahun 2 tahun, oke masih. Aku nunggu di tahun ke-2,5 itu. Dan ternyata tahun 2,5 itu nggak ada sama sekali tawaran buat minimal ikutan tes aja. Iya. Itu tuh nggak ada. Oke. Nah di saat yang bersamaan kan umur terus naik tuh. Umur terus naik. Curhat banget dia Iya makanya umur terus naik dan kerjaan makin sini makin susah kan. Mau nggak mau aku harus bertahan di situ. Betul. Hampir Betul. selama kurang lebih 8 tahun aku bertahan di situ. Iya iya iya. Dan aku jadi apa?
Nah, nggak ada apa-apa, aku nggak jadi apa-apa. Beda kayak sama teman aku gitu ya. Yang Jadi- dia baru berapa tahun Guys, tiba-tiba dengerin. Jadi cacing tahu teh, Iya, cacing iya. cowok teh, Tahu. cacing cowok teh. Gitu. selama itu aku nunggu guys di situ Oke, nggak ada oke. dia maksudnya nggak ada peningkatan lah gitu sampai akhirnya aku memutuskan untuk udahlah ini kayaknya udah berhenti gitu ceritaku di sini. Oke. Beda sama teman-teman aku yang dia tiba-tiba jadi karyawan gitu kan, aku mikirnya ya udahlah kayaknya bukan tempat aku di sini gitu. Sebenarnya sih lebih ke ya udah sih disyukuri aja karena memang setiap orang tuh hidupnya beda-beda, Ya. cara jalan hidupnya tuh beda-beda. Apa ya? Hidup kita kan bukan untuk jadi karyawan sebenarnya, tapi jadi manusia yang bermanfaat. Oke, iya benar. Kembali lagi, dia bisa ngomong gitu karena dia udah enak posisinya, beda sama saya gitu. Kembali lagi ke topiknya guys. Iya. Terlalu panjang itu curhatanmu. Oh iya, Topiknya tuh sekarang nyari kerja tuh susah. ya. Dari kamu keluar itu, Aku tahu itu kan, aku tuh mikirnya gampang lah nyari kerja gitu. Oke. Udah ada 6 tahun 8 tahun pengalaman, aku mikirnya udah gampang lah. pengalaman di perusahaan yang Bonafit banget lah ya. Iya. Maksudnya mikirnya kan ke perusahaan SXM bakal masuk lah ya gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu guys. Maksudnya itu tuh tetap susah banget. Saingannya tuh tiap tahun fresh graduate yang bener-bener lulusan universitas A, B, C yang terkenal gitu. sementara Sedangkan aku kan umurnya udah makin tua, iya, benar-benar. skill cuman segitu, Iya. jadi makin susah gitu. iya, bukan skillnya cuma segitu sih, lebih ke kamu tuh udah di atas nih, tapi ada yang lebih atas lagi. Ya, mungkin seperti itu ya. Iya, mungkin kayak gitu. Jadi Ya. kita harus menghargai usaha kita sendiri guys. Nah, sampai akhirnya sekarang aku dapat kerjaan pun sebenarnya udah ngelamar sana sini ya. Tapi pada akhirnya kita tetap butuh orang yang channel lah. Itu tuh penting banget sih. Orang Kalau dalam penting orang banget, dalam guys. tuh zaman sekarang tuh emang bener penting Enggak banget. hanya enggak hanya zaman sekarang kali itu orang dalam penting. Oh iya sih, mungkin dari dulu ya. Dari dulu, Cuman ya. aku masuk ke yang perusahaan besar itu nggak pakai orang dalam. Oh iya, ini terbaik memang. Aku bener-bener ya udah gitu kan. Kalau buat yang sekarang tuh emang aku ada kenalan jadi bisa masuk, ada info lah ya. Nah, aku setelah aku masuk sekarang, ternyata aku nggak bersyukur gitu. Di saat semua orang pada susah nyari kerja, di saat semua orang pada bingung gitu, harus ngantri berjibaku sana sini keringetan. Peringatan, beli kertas, beli amplop tuh mahal gitu, guys. dah, gitu. Belum lagi kirim 10 lamaran, 20, 50 lamaran nggak ada yang di Iya, itu tuh kalau misalkan kita ngeprint tuh uangnya berapa modalnya? makanya harus bersyukur. Nah. Ketika kamu udah dapat kerja, nikmatin kerjaannya. Jangan, aduh aing mah nggak WFH nih. Aduh aing lemburan jangan cat. Nah, iya bener tuh. Kita harus bersyukur lah. Harus Intinya bersyukur. situ lah. Aduh, udah dikasih kerjaan masuknya jam 8, pulang jam setengah 5 teng anjir. Nikmatin dulu kopinya Iya, guys. nikmatin dulu lah guys. Nah, aku tuh di sini pengen bahas tentang gimana? Ini kan teman saya salah satu orang yang dia orang yang melakukan proses rekrutmen. Nah, Iya nggak sih? iya. Iya kan? Iya, anjir. Iya benar Iya, kan? panjang, Ya makanya panjang. aku tuh pengen nanya aja sebenarnya ada kiat-kiatnya sih kalau misalkan kita pengen masuk ke sebuah perusahaan kita harus gimana gitu, dimulai dari CV-nya atau gimana gitu biar kita bisa sampai kepanggil. Sebenarnya sih jadi orang yang lebih menarik, unik, dan memang kita harus punya sesuatu hal yang memang dibutuhin dari sama perusahaan itu. Oke, tapi kalau lihat dari CV kan kita nggak bisa lihat sampai sejauh itu. Kadang kita di CV juga udah kalah gitu kan. Iya, maka itu kenapa kalah, karena kamu tidak ada inovasi dalam pembuatan CV. Aku nih terakhir bikin CV cuman tulisan di tinta hitam di kertas putih doang. Kalau zaman anak zaman sekarang, anak zaman sekarang tuh pakai udah kayak keren banget. Itu udah jadi. Itu ngaruh itu. Menurutku sih. Sejauh ini kamu kalau misalkan ngelihat lamaran gitu, yang dilihat isinya dulu atau tampilannya dulu? Mau tidak mau tampilan tuh berpengaruh. Terus baru ke isinya, terus isinya berarti mencakup ke dia lulusan mana, ya, okay. Jurusan apa, nilainya berapa, walaupun nilai aing nggak bagus-bagus banget aja. Ya gitu sih. Iya. Ini berarti kalau misalkan kita udah ngelihatnya jelek duluan, udah malas baca kebanyakan. Bisa kayak gitu nggak sih? Jelek dalam tulisan? Ya, jelek dalam penampilan? Tampilan gitu maksudnya, jelek udah masih dibaca meskipun itu bagus ya. Kita nggak tahu, tapi
sebisa mungkin sih penampilan tuh penting banget, Win, penting. Saya males kok ngeliat kayak kamu dikasih note catatan, terus tulisannya tuh acak-acakan, kamu mau nggak bacanya? Enggak. Nah, semacam itu. Oh iya. Berarti itu penting juga ya. Penting. Setelah itu masuk ke isinya memang isinya tuh sesuai dengan harapan kita. Enggak penting juga kita ngelamar pekerjaan ke satu instansi, apakah memang sesuai dengan kemampuan kita apa enggak, itu penting juga, Wi. Jangan-jangan kita jago bikin kopi malah ngelamarnya ke bikin roti gitu kan, nggak mungkin juga, Wi. Iya, tapi berarti kita harus ada. Kalaupun iya, ya udah harus usaha banget kan, nggak lucu juga. Iya. Orang kudu bayar ngetrain orang yang baru itu. Kalau sesuai spesifikasi lah. Berarti kalau misalkan kita punya ijazah manajemen, kita nggak bisa masuk ke elektro gitu. Harusnya seperti itu. Kecuali ada orang dalam. Ya biasanya kayak gitu ya. Berarti perusahaan-perusahaan gitu tuh emang nyarinya yang sesuai. Pada akhirnya yang sesuai. Iya. Baru dia panggil gitu. Dan terpenting adalah orang pintar banyak, tapi yang punya attitude itu nggak sebanyak yang pintar. Jadi kamu harus punya sikap yang baik. Pada akhirnya sikap juga menentukan. Ada kok atasanku, hai atasan, yang paling dia lebih memilih yang punya attitude dibanding yang kerjanya oke tapi attitude-nya kurang. Oh gitu. Dia lebih ke menilai itunya gitu. Iya. Tapi kan kita nggak bisa, kemudian kalau misalkan awal-awal nih, kita nggak bisa langsung lihat attitude dia kan? Kita kan yang punya yang ilmunya udah tinggi mah. Oh mungkin lah. Di scan langsung ini mah ada ganjalannya ini. Iya. Makanya di seseorang jadi posisi tinggi itu berarti dia ilmunya juga melebihi kita gitu ya. Kita kan orang awam, kan? Iya. Oh iya. Nah, satu hal, kamu jangan jadi orang jujur, itu penting. Jadi ketika kita bahas sesuatu hal ada nampak ketidakjujuran, mungkin si manajer atau rekan kerja tuh iya aja, tapi dalam hati dia tuh ada catatan gitu ya, buat kedepannya gitu. Okay. Lu nggak jujur gitu. Terus biasanya apa lagi? Kalau pengen dipanggil kerja tuh biasanya apa lagi selain itu? Muka ngaruh nggak sih? Ada nggak sih orang yang ini mah jelek nggak usah gitu? Tergantung perusahaannya sih. Kalau tempat aku kerja kayaknya nggak ngaruh. Banyak kok yang muka-mukanya tampan-tampan cantik-cantik. Oh iya benar ya. Jadi tergantung dia kerjanya di mana gitu ya. Iya. Kalau kerja di hotel ya nggak mungkin juga lah, atau kerja di restoran milih-milih meren. Atau di perusahaan kamu juga nggak mungkin lah ya, ditempatkan di depan, tapi orang yang biasa-biasa nggak mungkin lah ya. Aku nggak tahu sih. Tapi selama ini menurut di tempat kerja tampang nggak dinilai banget. Yang penting skill sama attitude. Yang paling iya. Karena kan perusahaan kamu perusahaan inovasi membangun negeri. Itu banget nggak sih membangun negeri, guys? Bangun, guys. Dan sekarang aku tuh jadi kompetitornya sebenarnya. Oke, pengkhianat. Kenapa ya? Karena aku nggak dihargain. Bukan gitu. Karena kamu memang tidak berharga ya. Jadi intinya gitu sih. Ketika kita tadi balik lagi ke cek Instagram, biasa kalau pagi-pagi nggak ada kerjaan selain berkebun, itu daripada kita ngeluh gitu, aduh kok ekonomi, kok mending kita berkarya. Sekarang tanaman tuh jangan langsung lihat sini, guys. Kalaupun kita nggak susah dapat cari kerja, kita buat lowongan kerja baru gitu, lowongan kerja. Kita bikin ini baru gitu ya, lahan pekerjaan baru. Misal sekarang kan lagi musim tuh berkebun, itu bunga aku beli harga 60.000, harga 100.000, malah cuma segini doang. Ini harga ini bisa mencapai kalau di luar sana 50.000 dong. Segini. Nah kalau kita bahas nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa dikit. Ini kalau di luaran bisa harga 50.000 atau lebih, atau bisa lebih ke 100.000 bisa. Tentunya dengan tampilannya lebih cantik. Iya. Tapi ini aku bilang paling murah 50.000. Nah kalau kita punya bibit seperti ini, lu bisa potong-potong nih, potong ditanamin. Jadi bibit lagi ini bisa jadi, kalau ini segini 50.000, 5 bulan kemudian bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa 500.000 ini. Iya. Berarti ketika kalian nggak punya kerjaan nih ya, kalian harus kreatif gitu ya. Harus kreatif. Iya, akhirnya kan pada akhirnya kamu pun sempat jadi orang-orang kreatif kan. Iya.
meskipun ya gagal gitu bukan kan. gagal, lebih ke anjir orang nggak bilang mana. Bukan bukan gagal, tapi lebih ke karena keadaan di mana orang-orang banget tuh sama corona kondisi itu kondisi corona. Jadi buat orang-orang kreatif tetap menjadi tetap yang semangat, bener. uh, Kalian punya dua pilihan, kalian bisa terus membangun kreativitasan kalian atau kayak saya dulu gitu. Saya mundur beberapa langkah buat nyari pekerjaan untuk maju, untuk melompat lebih jauh gitu kan. Oke, langsung backsoundnya Sound Seven. Oh iya bener, PR banget kan, PR itu teh. Ya jadi itu sih aku bilang, banyak sekarang celah-celah buat kita nyari uang sebenarnya. Tinggal Kitanya mau atau enggak gitu. kitanya mau apa enggak, inovasinya harus ditingkatkan, semacam kayak gitulah. Jadi kan karena sekarang tuh nyari kerjaan susah banget. Buat kalian yang udah punya kerjaan, Manfaatin. sesulit apapun kerjaan kalian, Bukan manfaatin, mensyukuri. ya, seberat apapun kerjaan kalian harus tahu lebih berat perjuangan orang-orang yang nyari kerja. Ya. Itu benar-benar berat banget pas sama aku sekarang. Kamu kira enak santai di rumah, santai-santai? Iya. Main game tuh nggak enak. Sebenarnya hati mereka tuh tercabik loh. Tercabik gitu. Mereka tuh pengen jadi orang yang sesuatu yang berguna, tapi belum bisa gitu. Belum ngerti bisa. nggak? Makanya ketika kamu dikasih kesempatan bisa melakukan itu, lakukan. Lakuin sebaik mungkin. Setidaknya perlahan aja. Kamu nggak bisa jadi orang hebat langsung, nggak Iya, bisa lah. Tapi nggak bisa. setidaknya kamu harus tahu aturan. Ketika jam kerjanya masuk jam 7:30, masuk jam 7:30 guys. Jangan pulang jam 7:30. Iya benar. Terus Masuk kalian jam jangan terlalu banyak menuntut juga Iya, perusahaan gitu kan. Satu hal, kenapa kamu tidak termasuk orang-orang yang sukses? Karena orang-orang sukses itu nggak pernah menuntut itu, Iya. menuntut konotasi jelek ya. Negatif ya. Ya. Yang kok aku nggak dapat ini ya, kok aku nggak dapat. Iya itu benar. Itu tuh pikiran-pikiran yang bisa mengganjal kesuksesan kita. Maksudnya kalian harus memposisikan diri juga sebagai orang lain gitu yang Betul. kalau misalkan orang lain yang gantiin kalian di situ, mungkin dia lebih bisa bersyukur dari Iya, tempat kalian. dan kalian nanti kan disingkirkan tuh sakit hati Iya, banget. Kan? makanya karena aku udah sering banget disingkirkan, jadi tahu banget lah rasanya gimana. Ya intinya itu sih, kayak saya pengen cuma ngasih tahu aja, kan bukan mending, harus bersyukur sih kalau udah dapat kerja. Iya. Sesulit apapun, seberat apapun, kalian benar-benar harus bersyukur. Memang memang susah menjadi manusia tuh kalau kamunya susah berpikir. Iya, pikiran sempit gitu ya. Iya. Aku agak bisa tadi ngomong. Maksudnya gini. Kok orang ngomong aduh aja kok susah orang ngomong mode. Intinya sih gitu. Jadi lebih ringan berpikir aja, kalau aku maksudnya gini, ringan berpikir dalam arti ketika kita udah kerja ya penuhi jalani aturan gitu aja, sesimpel itu hidup. Sebenarnya sesimpel itu. Iya. Cuman kitanya terlalu banyak nuntut kayaknya. Kita Itu manusia yang banyak bikin nuntut. hidup kamu jadi ribet, Iya, penuh betul. tuntutan. Betul banget, setuju itu. Ya, ketika kitanya di bawah santai, masuk gitu. kerja jam 8, jadi kita harus nyampe kantor tuh jam 8:05 misal. Itu sesimpel itu guys. Sebenarnya. Terus kalau kita enggak di kantornya enggak dikasih makan nih, sesimpelnya itu adalah mintalah ke mama Ya bekal aja lah itulah gitu. ya. Bener. Soalnya kalau kita beli makan di luar mahal, mendingannya makan sama dia. Iya, Ya bener. mahal pun ada pengobatnya Iya guys. bener banget. Ih, setuju banget. Pokoknya hidup itu simpel. Apalagi sekarang kita udah dewasa banget lah. Ketika dulu sih banyak temen yang hayu aja. Sekarang udah dewasa tuh, lu mau berteman sama aku, hayu. Lu mau ngopi bareng sama aku, hayu. Enggak pun enggak apa-apa sebenarnya. Guys, gua punya kedai kopi di sini, ngapain lu harus nunggu kamu yang nggak mau? Benar banget. Terima Sama kasih aja. buat kedai teman seperkopian yang udah jadi studio daily share ya. Waduh, terbaik banget ini. Jadi quote hari ini tuh Nah, adalah quote-nya menjadi gimana? manusia yang manusia. Manusia itu gimana sih? Manusia itu manusia itu gimana sih? Manusia itu yang santai gitu, yang intinya quote hari ini tuh adalah menjadilah manusia yang manusia. Iya. Nggak direbetin sama peraturan yang nggak jelas. Kalaupun ada peraturan, kamu harus menjalankan peraturan itu. Jangan jadi peraturan itu membuat kamu nggak jelas. Iya benar. Kalau dari aku sih quote-nya gini ya.
sebenarnya kita hidup itu kan buat apa sih? Buat nanti kan di akhirat gitu. Jadi sekarang kita kerja tuh ya udah niatinnya buat ibadah aja, buat ya udah ini tuh nanti kita pertanggungjawabin di akhirat gitu. Iya. Kamu yakin kan itu? Ya, aku sebelum closing ada bahasan lagi. Jadi ketika kamu kerja di bagian customer service, ketika kamu di bagian teknisi, ketika kamu bagian di admin, misal kerjalah sesuai dengan job desk kalian masing-masing dan harus memposisikan diri kita itu sebagai pekerja, bukan personality orang, bukan menjadi personal apa maksudnya? Ya karena kita bawa bendera perusahaan kan. Jadi ketika aku pernah kerja jadi customer service yang kerjaannya itu dapat keluhan dari orang-orang atau berkomunikasi sama orang-orang. Makanya aku kan kalau customer service harus tampan ya. Customer service harus tampan dan sebagainya. Jadi ada kejadian di mana gue dimarahin ditegur lah ya. Ditegur yang maksudnya ini tuh ini ABCD biasa sama mama ya. Untung sama mama, tapi kalau yang negur itu cowok yang ke mamaan aja pusing lebih pusing itu. Gitu kesel gitu ya. Anjing ya. Sabarin. Nah, ingat ya. Aku dari tadi nggak gitu loh. Banyak. Nanti cek ya. Oke. Nah, udah kayak gitu. Ya, dipikir adalah kita punya bendera di yang kita bawa tuh. Jadi ketika kita dimarahin ya kita tetap harus menjadi yang murah senyum. Jangan sampai kamu masukin ke hati. Ketika kamu masukin ke hati, itu tuh malah jadi sakit hati, guys. Jadi kamu di sini tuh bukan jadi kamu, tapi menjadi si hub misal CS apa. Iya. Jadi kita harus bawa itu. Siap. Sebenarnya cukup ya, sudah mulai panjang nih videonya. Oke, tumben. Ya udah, terima kasih buat waktunya udah nonton kita bahas-bahas sedikit tentang kerjaan. Oke. Kalau kalian yang suka sama kontennya jangan lupa di komen-komen lah ya. Kita harus bahas apa. Belum ada nih yang ngasih bahasan nih. Iya bener. Kita butuh masukan gitu, kita pengen bahas apa, jadi kita bakal explore lebih jauh lagi gitu saat itu gitu. Betul. Jadi buat kalian yang suka jangan lupa di like, comment, share, and subscribe guys. Oke, langsung pamit aja. Langsung. Dadah, assalamualaikum.